Art, History, and Color. Jika kita berbicara tentang warna, itu berarti masuk ke dalam suatu style atau gaya. Nah, di sini dikatakan bahwa somewhere inside you is your own personal unique style. The colors, the textures, fabrics, accessories, and overall look that best express who you are. Jadi memang apa yang kita kenakan dari itu pakaian kita, aksesoris, tekstur yang ada di dalamnya, itu pasti mengekspresikan tentang diri kita sendiri. Ya, jadi tidak hanya pengaruh dari tren ataupun media apapun, memang eh, style itu lebih menunjukkan ke personality dan spirit yang ingin kita sampaikan ke audiens kita. Ada beberapa aliran gaya atau style yang mencirikan penggunaan tema warna atau jenis warna tertentu sehingga menjadi kekhasan atau penanda aliran dan style tersebut. Sebagai contoh, warna biru dan putih di sini itu yang agak sedikit neon biasanya itu merujuk pada gaya-gaya futurisme. Kemudian ada Gothic period. Perkembangan warna tentunya ada di berbagai macam aliran seni. Contoh di Gothic period di sini tahun 1150 sampai 1550. Desain pada periode Gotik banyak dipengaruhi Romawi dan arsitektur abad pertengahan atau Dark Ages. Masa Gotik dimulai tahun 1150 sampai masuk Renaissance di awal tahun 1550. Nah, Gotik sendiri ini adalah suatu gaya aliran gerejaisme yang pertama dan merupakan simbol dari kemenangan gereja Katolik dalam melawan orang-orang kafir di seluruh Eropa. Ini dapat kita lihat karakter dari arsitektural gereja Katolik pada periode Gotik itu lebih ke runcing, banyak arc atau lengkungan-lengkungan dengan detail-detail yang sangat complicated pada kolomnya ataupun pada struktur bangunannya sendiri. Di sini juga kita bisa lihat dalam penggunaan dekoratif kacanya ya di sini menggunakan warna-warna ciri khas yang mencerminkan era gotik, yaitu warna-warna yang cenderung lebih gelap seperti warna merah ruby ini ataupun biru, ungu, ochre yang ini, forest green, dan warna emas. Penerapannya bisa ke dalam furniture, home decoration, baik itu wallpaper juga, dan juga detail-detail yang ada pada arsitektural. Ini adalah gaya gotik, cenderung gelap. Jika penerapannya dalam suatu fashion atau makeup, itu biasanya ditandai dengan penggunaan eyeliner yang cukup eh, kental ya, cukup medok gitu kalau pada saat dia memakai eyeliner. Ini adalah color tone untuk makeup di dengan penerapan warna-warna gotik. Nah, sedangkan ini adalah gambar dari aplikasi warna gotik pada sebuah lukisan. Kita masuk ke Renaissance period di tahun 1450 sampai 1600. Kelahiran kembali kejayaan budaya Romawi dan Yunani kuno itu adalah di periode Renaissance. Di masa ini, para desainer kembali kepada hal-hal yang humanis sifatnya dan mengacu pada budaya dan kehidupan keseharian mereka. Renaissance sendiri dimulai di Eropa dan berkembang akhirnya ke seluruh Eropa, dari seni, ilmu pengetahuan, musik, kesusastraan, dan ilmu-ilmu lainnya. Seniman yang terkenal pada saat itu adalah Raphael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, dan juga ilmuwan Galileo, serta penulis atau pujangga Shakespeare. Berikut adalah color tone dari Renaissance era. Warna-warna di era Renaissance menyerupai warna pada abad pertengahan yang didominasi oleh warna gelap, dipadu dengan ditemukannya warna-warna baru seperti
eh, Naples Yellow warnanya itu lebih cerah ya, dan juga penerapan warna merahnya juga birunya ini jauh lebih cerah daripada era gotik. Cat Warna cat minyak atau oil painting berkembang dalam berbagai warna baru dan tentunya lebih segar dan lebih cerah. Seperti warna red carmine, Egyptian blue, indigo, Verona, green, Naples yellow. Kita bisa lihat di sini contoh-contoh penerapan warna atau warna yang berkembang di era Renaissance. Ini adalah penerapan warnanya. Kita bisa lihat di sini jauh lebih soft, lebih tidak sekuat di era Gotik. Lalu kita maju lagi ke era Impressionism di tahun 1860 sampai 1900. Berangkat dari keinginan untuk merekam apa yang mereka alami dalam dunia sesungguhnya. Jadi memang inspirasinya kebanyakan datang dari alam, ya. Oleh karenanya warna-warnanya pun jauh lebih banyak jenisnya. Tidak hanya mempermainkan tone, tint, dan shade, mereka juga mempergunakan berbagai warna untuk membangun ekspresi apa yang dari yang mereka lihat di alam sekitarnya. Image dalam lukisan tidak detail tapi mempergunakan warna yang tegas dan tebal. Ini adalah contoh color tone dari era Impressionism menggunakan banyak varian warna untuk memunculkan nilai impresi dari alam itu sendiri. Rentang warna yang sering digunakan adalah merah, kuning, biru, hijau. Sedangkan warna biru, merah jarang digunakan atau digantikan dan diperkaya oleh campuran hitam dan putih. Berikut adalah contoh karya-karya lukis yang berkembang di era Impressionism dengan penggunaan warna yang lebih cerah. Ini adalah karya dari Claude de Monet dan juga Edgar Degas dengan judul Dancers at the Bar tahun 1888. Kemudian pergerakan seni selanjutnya kita masih dalam ranah tentang color theory ya, adalah pointillism. Kalau kita ingat di pertemuan sebelumnya, di situ ada teknik untuk hatching ya, menggunakan pointillism. Nah, ini berkembang di tahun 1886. Perkembangan dari impresionism menggunakan dot. Dot itu bisa digunakan dengan menggunakan lingkaran atau bulatan kecil untuk memberi efek lebih tegas bila lukisan dilihat dari kejauhan. Jika kita melihat lukisan ini dari dekat, itu cenderung tidak terbentuk objeknya itu apa. Berbeda jika kita melihatnya dengan jarak yang lebih jauh. Dia akan jauh lebih terbentuk objeknya. Ini adalah eh, detail dari surat La Parade de Circo tahun 1889. Showing the contrasting dots of paint used in pointillism. Praktikal dari pointillism berbeda dengan metode percampuran warna pigmen pada palet. Jadi pointillism ini warnanya itu dia katakan dia menggunakan warna primer biru dan kuning. Nah, itu warna itu untuk menciptakan hijau, dia mempertemukan dots warna biru dan dots warna kuning. Jadi terciptalah warna hijau. Tidak dicampur di paletnya, catnya ya. Ini adalah contoh dari karya pointillism. Nah, jika diambil zoom in area sini ya, area ini dia itu adalah turunannya dari warna biru, primary color biru dan kuning, sehingga terciptalah si warna hijau. Oke, berikut ini pointillism color wheel ya. Warna yang muncul akibat dari percampuran warna-warna secara partitif atau parsial pada kanvas. Ini aplikasi pointillism ya, masih juga pointillism. Dan kita sekarang masuk di era modernisme. Era ini cukup berbeda ya, lumayan signifikan perbedaannya. Dia berkembang di tahun 1860 sampai 1960.
Dan di era ini ditemukan teori relativitas dimulainya industrialisasi serta ilmu pengetahuan sosial yang memancing gaya-gaya baru. Karena masuk industrialisasi akhirnya mempengaruhi juga gaya dari berkeseniman. Begitu juga dalam hal bidang musik juga itu terpengaruh akibat dari industrialisasi ini. Seniman dari masa ini percaya akan hal-hal yang jauh lebih logik dan fundamental. Segaranya itu harus memiliki pemikiran yang rasional. Pergerakan seni pada era ini sejalan dengan hal-hal di atas. Gebrakan dapat terlihat pada 15 tahun pertama di abad ke-19. Bisa kita lihat munculnya gaya-gaya abstrak yang tadinya belum ada, ekspresionisme di tahun 1903, di mana itu dipelopori oleh Wassily Kandinsky, dan bangkitnya Kubisme tahun 1908 oleh Pablo Picasso dan George Braque. Ini adalah karya dari Picasso ya, dengan judul Weeping Woman. Di sini seharusnya mungkin ya kalau di era sebelumnya wajah seorang wanita itu tidak seabstrak ini, benar-benar mendekati aslinya. Tetapi oleh Picasso dia membuat wajah objek wanita ini lebih abstrak lihatnya. Ini adalah potret dari Pablo Picasso. Picasso dan Matisse yang menolak sistem perspektif tradisional yang menjadi ciri khas lukisan terstruktur, hal seperti ini bahkan belum pernah dilakukan oleh pelukis-pelukis impresionisme sekelas Cézanne sekalipun. Inilah yang mulai memperjelas apa yang sebenarnya diistilahkan sebagai modernisme, yaitu penolakan secara pergerakan terhadap kesederhanaan gaya realis dalam literatur dan seni, juga mengubah tonali dalam bidang musik. Modernisme juga dikenal dengan istilah Jugendstil di Jerman, Art Nouveau di Prancis, Liberty di Itali, Modernisme di Spanyol, dan Modern Style di Inggris. Berikut adalah masih karakter di era modernisme dan penggunaan warnanya juga cukup cerah. Oke, sekian untuk color theory. Ini adalah color theory part 1. Nanti akan ada color theory di part 2. Terima kasih.